Episode 1: Naik Jabatan. Siang ini Bayu sedang sibuk dengan pekerjaannya di ruang kerja. Terdengar suara ketukan dari arah pintu. Mendengar itu membuat Bayu sontak menghentikan gerakan tangannya yang tengah mengurus beberapa berkas penting di atas meja dan mengalihkan perhatiannya ke sumber suara. "Masuk." Begitu mendengar sahutan darinya, seketika pintu yang semula tertutup pun kini terbuka, menampakkan seorang wanita berambut pendek dengan penampilan rapi berjalan mendekat ke arahnya. "Rani, ada apa, Ran?" tanya Bayu, seraya menaikkan satu alisnya. Pasalnya wanita yang baru saja masuk beberapa detik lalu adalah Rani, asisten pribadi dari direktur utama perusahaan tempat ia bekerja. Tidak biasanya asisten super sibuk itu mendadak hadir di kantor dan menemuinya secara langsung. "Maaf kalau saya mengganggu pekerjaan Anda sejenak, karena kedatangan saya ke sini kebetulan diperintahkan secara langsung oleh Tuan Direktur untuk memanggil Anda ke ruang pribadi beliau sekarang juga." Lagi-lagi Bayu dibuat menerka-nerka mengenai persoalan penting apa yang akan dibicarakan oleh direktur besar perusahaan tempat ia bekerja, sampai harus mendapat panggilan khusus seperti ini. Meski begitu, dengan tanggap, Bayu langsung menganggukkan kepala sekilas, memberi jawaban pada Rani. "Baiklah, aku akan menemui direktur ke ruangan sekarang juga." "Terima kasih. Kalau begitu, mari biar saya antar Anda sampai ke ruangan." Setelah keluar dari ruangan Bayu, dirinya dan Rani diharuskan menaiki lift khusus terlebih dahulu guna mencapai ke ruangan direktur yang terletak di lantai paling atas. Sedikit informasi, bangunan kantor tempat Bayu bekerja merupakan bagian dari cabang perusahaan, yang artinya tempat ia bekerja saat ini bukanlah perusahaan inti, karena perusahaan utamanya memang terletak di kota yang berbeda, yaitu di ibu kota. Sementara cabang perusahaannya sendiri terletak di kota Bandung. "Silahkan masuk, Tuan Direktur sudah menunggu di dalam," ujar Rani mempersilahkan Bayu untuk segera masuk sesampainya mereka di depan ruangan kerja direktur. Begitu pintu ruangan tersebut diketuk, Bayu langsung mendapat sahutan dari dalam, dan tanpa menunggu waktu lama lagi, Bayu pun bergegas melangkahkan kakinya ke dalam ruangan selepas menutup pintu kembali seperti semula. "Maaf jika saya lancang sebelumnya, tapi ada hal penting apa yang membuat Bapak memanggil saya kemari? Apa saya membuat suatu kesalahan ketika bekerja?" tanya Bayu ragu-ragu ketika berhadapan langsung dengan pria setengah parubaya yang saat ini sedang terduduk santai di kursi kebesarannya. Pria yang dipanggil dengan sebutan Tuan Direktur itu justru terkekeh kecil, membuat kecemasan semakin gencar menggerogoti Bayu. "Silahkan duduk dulu. Kamu tahu betul saya tidak terbiasa berbicara dengan tamu dalam posisi yang tidak efisien seperti ini." Mendapat perintah seperti itu, Bayu hanya bisa bertindak patuh dengan mendudukkan pinggangnya di atas kursi yang berhadapan langsung dengan meja sang direktur. "Wijaya,
Pria setengah parubaya itu kini memandangi wajah cemas Bayu dengan raut muka yang terkesan tenang. Sebelum membuka suara, Wijaya sempat berdehem beberapa kali. "Kamu tidak perlu memasang muka serius seperti itu. Saya bukan sedang ingin menghakimimu. Justru saya memanggil kamu ke sini karena ada suatu kabar bahagia yang ingin saya sampaikan ke kamu." "Kabar bahagia?" tanya Bayu mencoba memastikan. Dengan rasa penasaran serta kekhawatiran yang belum juga reda, Bayu memberanikan diri untuk kembali bertanya. "Kabar apa itu, Pak?" Tanpa diduga, Wijaya berdiri dari tempat duduknya dan mengulurkan satu jabatan tangannya di depan Bayu. "Selamat, karena mulai 2 hari ke depan, kamu akan naik pangkat menjadi seorang presidir di perusahaan inti." Belum berhasil Bayu mencerna ucapan sang direktur barusan, Wijaya lebih dulu menarik satu tangannya, kemudian menyatukan tangan mereka untuk saling berjabat. "Sekali lagi selamat Bayu. Berkat semua kinerja keras dan prestasi kamu selama bekerja di perusahaan ini, saya rasa kamu memang pantas untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dari sekarang." "Pak, tapi..." "Tidak ada kata tapi. Kamu harus menerima tanggung jawab baru ini. Mengerti Bayu?" ujar Wijaya dengan setengah memaksa. "Pak, maaf sebelumnya. Tapi apa Bapak yakin kalau saya adalah orang yang pantas untuk mendapatkan posisi tersebut? Bukankah ada banyak karyawan terbaik di perusahaan ini yang mungkin akan lebih layak untuk mendapatkannya?" Wijaya menghela nafasnya secara terang-terangan di depan Bayu. Pria itu sebenarnya sudah menduga kalau Bayu akan menolak keputusannya, mengingat Bayu ini bukanlah seorang yang haus akan kekuasaan. Satu telapak tangan Wijaya naik guna menepuk bahu Bayu sekilas. "Tidak ada orang yang lebih pantas dari kamu. Percayalah, saya tidak mungkin salah memilih orang. Bukankah begitu?" Sekali lagi Wijaya mencoba meyakinkan Bayu melalui tepukan tangannya yang di bahu pria itu. "Kamu harus percaya pada kemampuanmu sendiri. Buktikan kepada semua orang kalau kamu layak mendapatkan posisi sebagai presidir di perusahaan inti. Saya percayakan tanggung jawab ini sama kamu." "Wulan, sayang, aku pulang." Suara Bayu yang terdengar keras dari arah teras membuat Wulan, sang istri, seketika memutuskan untuk menghampiri pria itu. Belum sempat Wulan menjabat tangan sang suami, Bayu lebih dulu menarik tubuh Wulan secara tiba-tiba ke dalam pelukannya. "Sayang, aku tidak menyangka kalau hari ini benar-benar tiba," ujar Bayu menggebu-gebu, seraya menelusupkan wajahnya pada ceruk leher sang istri. Wulan yang baru selesai dari keterkejutannya pun langsung membalas memeluk Bayu. "Kamu ini kenapa? Baru pulang bukannya salam dulu langsung main peluk-peluk aja," gerutu Wulan dengan nada pura-pura kesal kepada suaminya. Mendengar itu Bayu pun tergelak. Ia baru sadar kalau dirinya lupa mengucapkan salam. Sebab begitu keluar dari mobil, Bayu langsung menyelonong masuk begitu saja ke dalam rumah dan mencari keberadaan Wulan. "Aku lupa. Maafkan aku sayang. Kalau begitu aku ulangi lagi salamnya." Usai melepaskan pelukannya dari Wulan, Bayu kembali menempatkan posisinya tepat di depan pintu, bersiap mengucap salam yang sempat tertunda. "Assalamualaikum." Melihat itu,
Wulan sontak tertawa renyah. Kemudian ia membalas salam dari Bayu dengan bibir masih tertawa. Waalaikumsalam, Mas. Sudah benar kan sekarang? Wulan menganggukkan kepalanya, lalu mengambil alih tas kerja milik Bayu seperti biasa, sembari berjalan bersisian di samping suaminya. Jadi, hal apa yang membuat suamiku sangat bersemangat ketika pulang hari ini? Tanya Wulan, sambil mengikuti langkah Bayu yang berjalan menuju ke ruang tamu. Bayu menyuruh Wulan supaya duduk di sampingnya. Dengan menghadap ke arah Wulan, Bayu mulai memberitahu Wulan tentang apa yang baru saja ia terima hari ini di kantor. Jadi, kamu bakalan diangkat jadi presidir mulai besok. Iya sayang, dan juga semua pekerjaanku yang ada di Bandung secara otomatis bakal pindah ke Jakarta. Mendengar itu Wulan turut bahagia atas pencapaian yang baru saja diraih oleh suaminya. Dia tak segan mengungkapkan rasa bangganya terhadap sang suami dengan memberikan kecupan singkat di bibir Bayu. Aku turut bangga sama kamu, ucap Wulan pada Bayu. Bayu balas menarik bahu Wulan untuk dibawa ke dalam pelukannya kemudian. Terima kasih sayang, walaupun akhirnya aku sempat ragu dengan posisi ini, karena secara tidak langsung tanggung jawab aku ini akan lebih berat dari sebelumnya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, bukankah kehidupan kita juga akan lebih cerah dari sebelumnya jika aku mengambil posisi ini? Kepala Wulan mengangguk kecil di dalam pelukan Bayu. Apapun keputusan kamu, aku pasti akan dukung. Aku juga gak masalah kalau nanti kamu harus pindah ke Jakarta buat sementara waktu di sana. Seketika pelukan Bayu pun terlepas. Bayu memandang wajah Wulan dengan dahi bertaut. Maksud kamu? Iya, bukannya kamu tadi bilang kalau mulai besok semua pekerjaan kamu bakal dialih pindahkan ke Jakarta? Otomatis kamu juga tinggal di sana kan? Buat sementara waktu? Tentu. Dan aku gak akan pergi sendirian untuk itu. Jangan bilang kamu berpikir kalau aku bakal ninggalin kamu sendiri di sini. Memangnya gimana? Kamu mau bawa aku ke sana juga? Bayu yang terlanjur gemas dengan Wulan pun secara refleks mencubit ujung hidung istrinya menggunakan 2 jari. Kamu ini, mana mungkin aku tega ninggalin istri aku sendirian di Bandung, sementara aku kerja dan tinggal di Jakarta buat waktu yang lama.